Kalau suatu hari nanti Kang Apri diberikan kesempatan untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia, hal apa yang ingin akan lakukan? Kalau hal apa yang ya? Kalau kata Ustadz saya, rubahlah sebuah kondisi. Kalau seandainya kamu mampu, rubahlah sebuah kondisi yang tidak baik dengan tanganmu. Dalam tanda petik kekuasaan. Bisa diterjemahkan ya. Yeah. Kalau kamu tidak sanggup dengan ucapan, ya kan? Yeah. Kalau yang ketiga, kalau kamu tidak sanggup juga dengan ucapan atau omongan, maka berdoalah dengan hatimu supaya berubah. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Seandainya Kang Apri jadi Menteri Pendidikan, apakah kurikulum sekarang sama nanti seandainya Kang Apri jadi seorang Menteri Pendidikan akan dirubah? Akan diubah sesuai dengan pengalaman saya ketika di sekolah, dan kita bisa membentuk kita sampai sekarang ini adalah salah satunya adalah saya sangat itu dengan kurikulum KTSP, ya, tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum itu, dan dulu juga saya disuruh dosen saya juga mengisi seminar tentang itu. Saya membawakan temanya. Jadi salah satunya kurikulum KTSP ini membentuk kita seperti ini. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi ibaratnya di bidang matematik anak-anak digiring untuk mempelajari itu. Di bidang kimia, jadi sesuai dengan speknya. Ada nggak sih mimpi terbesar Kang Apri yang belum tercapai? Ada. Saya yang belum tercapai, saya pengen punya lembaga yang sekarang kita miliki yang formal TK. Kalau yang non formal kan sudah jalan ya, alhamdulillah. Yang belum saya miliki adalah tingkat SD, SMP, SMA, dan satu lagi saya pengen buat pesantren juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muje, selamat datang di Muji Talk, ruang berbagi cerita, makna dan perjalanan hidup. Pada Muji Talk kali ini kita akan berbincang tentang dunia pendidikan dengan seorang guru yang bukan hanya seorang pendidik, tetapi juga pendiri lembaga pendidikan non formal motivator, sekaligus konsultan bisnis edukasi. Langsung saja kita sambut Bapak Apri Yudiansa, Sarjana Pendidikan. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di Muji Talk. Enaknya manggil apa nih? Pak Apri, Kang Apri, atau Kak Apri? Mungkin biar lebih mendekat Kang Apri aja. Kang Apri ya, mesra banget kayaknya. Oke, Kang Apri, kita kilas balik sedikit. Kang Apri ini dari kecil memang cita-citanya menjadi guru atau gimana? Sampai akhirnya sekarang bisa terjun di dunia pendidikan. Kalau berbicara masalah waktu kecil, namanya masih kecil ya, pasti selalu berubah-ubah. SD pengen jadi dokter, SMP pengen jadi pilot, SMA pengen jadi teknisi. Nah, pas mau kuliah ini mulai berpikir, kebetulan juga rekomendasi dari orang tua, jadi guru aja. Bidangnya matematik, kebetulan saya pendidikan sarjana matematik. Dari situlah mulai. Berarti Kang Apri ini jago hitung ya, menghitung. Kalau saya beda, dulu saya cita-citanya menjadi penari. Penari balet ya, bercanda. Emang kalau saya sih cita-citanya tuh di dunia kesehatan, tapi gimana karena ekonomi dan juga itu hanya mimpi. Betul. Baik Kang Apri, ada nggak sih sosok guru atau tokoh yang paling menginspirasi dan gimana pengaruh mereka terhadap kehidupan dan pekerjaan Kang Apri sampai saat ini? Semenjak kenapa sekarang ngambil ketika kuliah jurusan sarjana pendidikan matematik, itu salah satu motivasi atau inspirasinya adalah dari guru matematik di SMA. Ya, yang membedakan beliau itu adalah
dari sekitar banyak guru di SMA, kenapa saya merasa cuman beliau yang bisa cara pengajarannya yang bisa saya pahami. Sedangkan ketika beliau misalkan tidak hadir digantikan dengan guru yang lain, kok nggak masuk ke otak gitu. Di sini, jadi saya dari situ mulai berpikir, cara penyampaiannya yang beda. Jadi ketika niatnya itu memang dia mengajarkan, ilmu itu masuk tanpa emosi ya mengajarnya. Nah dari situ loh mulai inspirasi, dan dia juga merekomendasikan saya untuk nanti setelah lulus ngambil aja jurusan matematik sesuai dengan sama dengan jurusan beliau. Berarti gitu. Karena terinspirasi dengan seorang guru. Betul. Sama Kang Apri, saya juga ada salah satu seorang guru yang saya senang dengan cara dia mengajar, Betul. penyampaiannya. Jadi kita sedikit terbawa ke ininya mereka ya. Itu sama Kang Apri. Jadi kayak terhipnotis lah gitu. Betul ya. Cuman kan saya nggak ngambil, cuma saya ngefans cara dia mengajar, cara penyampaiannya dia, termasuk dari kepribadian beliau juga sih. Ya itu yang kita juga jadi inspirasi lah. Ya. Kang kan pernah mengajar di beberapa sekolah dan lembaga pendidikan. Pengalaman mana yang menurut Kang Apri paling membentuk diri Kang sampai sekarang? Yang paling membuat saya sampai di posisi ini sehingga terbentuklah Edukit ini adalah ketika saya di perkuliahan semester 5 lah ya. Karena tadi desakan kiriman orang tua yang kurang mepet gitu. Karena kita kan ngekos ya. Yeah. Karena kayaknya tidak memungkinkan kalau kita tidak ngekos dari Tangerang ke Serang. Jadi sangat nggak efektif waktunya. Saya ditawarin sama senior saya yang punya juga lembaga bimbel ya, namanya Mahesa. Nah, dari situ kita dikasih job mahasiswa-mahasiswa semester 5, semester 3 gitu untuk tambahan uang saku setelah kita kuliah pagi. Jadi ngajarnya tuh sore. Di situ kita digonjleng, dididik, cara mengajar matek yang benar itu seperti apa. Kemudian bagaimana membuat murid itu kita jelasinnya tidak belibet gitu. Yang paling membentuk itu di Mahesa. Tetapi saya juga selain daripada itu ada lembaga-lembaga formal di pesantren juga, di sekolah swasta juga yang sama-sama juga basicnya juga mengajar matematik gitu. Itu jadi secara tidak langsung semuanya ngebentuk. Tetapi kalau misalnya berbicara pertanyaannya adalah membentuk sampai Edukit ini, mungkin yang poin terbesarnya adalah Mahesa bimbel itu. Gitu. Berarti Kang Apri ini dari bimbel Mahesa ini yang terinspirasi untuk membangun suatu lembaga non formal. Dari semua tempat mengajar, ada nggak momen yang paling berkesan, menyedihkan, atau bahkan mengharumkan yang sampai hari ini masih sulit dilupakan? Yang paling berkesan ketika kita mengajar itu adalah ketika saya mengajar di sebuah pondok pesantren di daerah Serang. Kebetulan saya diminta oleh senior saya yang sedang mengikuti KKN, ada program KKN gitu ya, sehingga dia tidak bisa ngajar. Dan dia melimpahkan ke juniornya saya. Sekitar 3 bulan saya mengajar di situ dengan pondok pesantren yang dalam tanda petik, mohon maaf, agak keterbatasan. Nah, saya di situ mulai terinspirasi bahwasannya dengan standar dia pendidikannya yang fasilitas tidak kurang memadai dalam tanda petik, tetapi anak-anaknya sangat semangat sekali. Kita dulu secara bayaran itu tidak besar. Nah, tapi kita punya motivasi bagaimana seolah-olah tuh kita ingin membantu sekolah yang tadi keterbatasan fasilitas dengan kemaksimalan mengajar kita. Sehingga saya pengen anak-anak ini menjadi seseorang, karena dulu tingkat SMP yang saya ajar ya. Mereka tetap walaupun keterbatasan fasilitas dengan di perkotaan gitu ya, tapi tetap mereka harus berkembang. Jadi membuat jiwa saya keguruan itu mulai semakin besar. Nah di situ jadi gaji tetap kita terima, tetapi bukan fokus utama. Di situ ada nilai value yang lain yang saya dapatkan di pesantren itu,
bagaimana mendidik itu dengan hati dan jiwa agar anak-anak ini bagaimana kedepannya berkembang seperti itu. Baik, Kang Apri tadi kalau nggak salah, Kang Apri mengajar anak pondok ini pondok pesantren ini tidak melihat seberapa yang nilai yang materi yang diberikan kepada Kang Apri, tapi melihat bagaimana caranya kita mendidik anak menjadi anak yang cerdas. Itu suatu sangat mulia sekali untuk seorang guru ya. Jadi karena keterbatasan kualitas, jadi secara tiba-tiba tuh dari hati tuh terenyuh gitu. Kalau dibandingkan ke kota beda gitu. Jadi dari situ mungkin titik balik semakin besar lagi saya untuk pendidikan kita nggak bisa seperti ini. Nah, jadi pengen juga berkontribusi lebih, tidak hanya mengajar ya sampai sekarang. Jadi kita pengen juga tidak hanya menjadi guru secara pribadi, tapi pengen mencetak guru-guru yang berkualitas melalui yang lembaga yang sekarang saya bangun di Educate itu. Ini contoh guru yang patut kita teladani, dan juga mudah-mudahan di luar sana bisa melihat sosok seorang pendidik yang profesional. Menurut Kang Apri, apa perbedaan yang paling berasa antara mengajar di sekolah formal dengan mengajar di bimbel? Iya. Di formal saya juga pernah di daerah Citra juga, kemudian di Serang juga. Kalau yang di non formal juga di Serang juga, di Tangerang juga. Perbedaannya adalah yang pertama persamaan dulu ya. Persamaannya sama-sama transfer knowledge, pengetahuan. Contoh saya mengajar di bidang matematik, berarti saya harus memberikan materi matematik ya. Tetapi memang dibandingkan dengan yang formal, karena dia jamnya adalah lebih banyak, kita bisa mendidik karakternya. Karena kan jam kerjanya lama, mengajar lama ya. Misalkan pagi, kemudian kita sampai sore ya. Tapi kalau di non formal seperti bimbel, itu kan sifatnya dia anak-anak misalkan 1-2 jam saja. Paling juga untuk sama sekali tidak hanya knowledge, kita memberikan semacam kayak motivasi lah. Kamu mau jadi apa? Misalnya contoh yang kita lakukan di Educate, saya bersama tim guru, misalkan ada anak SMA bimbel di bimbel lah gitu ya. Kita pasti mengedukasi mereka ketika kelas 1 untuk memberikan mereka itu semangat harus kuliah. Gitu. Karena bagi saya sekarang yang saya rasakan, cara tercepat untuk mengubah nasib adalah dengan pendidikan. Cara tercepat dan terakurat lah. Benar sekali. Betul. Pak Kang Apri. Kang Apri tadi kalau nggak salah Kang Apri mengajar di bidang matematika. Iya, betul. Terus tidak semuanya siswa itu bisa langsung menerima apa yang disampaikan, cara kita menyampaikan, cara kita mengajar. Terus ada yang keterbatasan. Ada ini cepat sekali dia menangkap apa yang disampaikan seorang guru. Betul. Terus ada yang kurang memahami. Gimana tuh cara Kang Apri sebagai seorang guru yang profesional, cara supaya yang ini biar tidak ada diskriminasi, jauh dengan yang ini yang nangkap materi tepat gitu ya. Diskriminasi gitu. Saya diajarkan sama guru saya, tidak ada siswa atau anak yang bodoh yang dilahirkan. Ini perkataan guru saya dan saya sangat memegang prinsip ini. Jadi tidak ada anak yang dilahirkan bodoh. Yang ada hanyalah cara guru yang kurang tepat mengajarkan anak-anak. Karena setiap anak dia punya potensi beda. Mungkin di kinestatiknya, di audionya, di dia harus mungkin memegang sebuah contoh seperti itu ya. Jadi saya diajarkan sama guru saya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah si anak belum menemukan cara guru mengajar yang tepat. Gitu. Benar. Itu yang saya sampai sekarang beserta tim saya di Educate saya ajarkan itu. Sehingga terjadinya tidak diskriminasi antara anak yang cepat dengan anak yang tadi itu kurangnya. Baik. Gitu. Kang Apri ini adalah pendiri lembaga
pendidikan EduKids. Betul. Apa yang menjadi pertimbangan yang Kang Apri ketika memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan EduKids? Iya. EduKids ini kita bangun di tahun 2013. Berarti sudah running sekitar 13 tahun ya. Luar biasa. 13 tahun ya. 13 tahun. Jadi setelah saya resign dari semua lembaga formal dan non formal. Jadi saya semua resign, saya bangun ini dari bersama istri saya. Awalnya adalah bukan EduKids. Jadi awalnya itu namanya Bimbel EduSmart. Iya. Jadi awalnya itu bimbel, bimbingan belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Kemudian di tahun 3 tahun yang lalu lah ya, kita renovasi menjadi EduKids dengan penambahan 5 program. Yang tadinya bimbel doang, sekarang ada 6 program. Jadi sekarang tidak hanya bimbel, ada bimba untuk yang anak-anak calistungnya. Kemudian ada rumah Quran, jadi mengaji, anak-anak yang ingin mengaji. Kemudian juga ada English course khusus, dia pelajaran adalah kursus bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya ada TK, jadi kita juga ada TK. Yang formalnya yang kita miliki baru level TK, SD ke atasnya belum. Yang selanjutnya yang baru kita launching adalah Math course. Jadi ini kursus tapi khusus di matematik. Karena saya basicnya matematik, saya pengen juga mencetak anak-anak yang jago atau handal gitu di matematik. Gitu. Jadi sekarang sekitar ada 6 program dari 1 ke 6, jadi nambah 5. Kalau dilihat cerita sedikit yang disampaikan Pak Apri ya, cerita histori kita juga nggak jauh beda ya. Saya juga ada kesamaan. Ada kesamaan dari sama orang, belajar sama orang, memberanikan diri untuk meng-layout semuanya. Ya, terus sih melepaskan yang lama, kita mencoba dengan hal yang baru yang tadi yang tidak pernah dipikirkan. Oh, kemana sih arahnya ini? Kan cuma kita dengan keberanian. Baik, Kang Apri, selain pendiri EduKids, Kang Apri ini juga dikenal sebagai motivator dan konsultan di bidang edukasi. Apa yang akan lakukan di bidang itu? Tahan dulu ya. Kita minum dulu nih biar kita biar kita enjoy ya. Minum dulu ya. Siap. Minum dulu ya. Ini nggak ada mereknya ya. Nanti jadi non merek. Harus endorse dulu. Baik, boleh dijawab tadi pertanyaannya. Tadi apa ya? Lupa jadi lupa. Ngulang ya. Lupa, ya. Seharusnya masuk air putih, jadi kita pikirannya jadi malah buyar. Baik, pertanyaannya, selain pendiri EduKids. Oh iya betul. Kang Apri ini juga dikenal sebagai motivator dan konsultan di bidang edukasi. Iya. Apa yang akan dilakukan di bidang itu? Visi dari yang pertama yang kita bangun di EduKids adalah tadi salah satunya adalah mencetak generasi guru yang berkualitas. Nah, makanya saya juga membuka untuk para entrepreneur di bidang edukasi untuk kita saling belajar, saling memotivasi, saling menginspirasi agar apa? Agar tercipta guru-guru yang hebat dan kualitas. Karena kata guru saya, sebaik-baik kita yang banyak manfaatnya. Jadi kita jago di guru tapi sendiri. Alangkah baiknya kita akan cetak guru-guru menuju Indonesia sesuai dengan undang-undang Indonesia Emas tahun 2045. Itu diawali dari pendidikan. Cita-cita yang mulia banget nih, seorang guru mencerdaskan anak bangsa, memberikan materi yang jelas biar tangkap penangkapan dari anak murti yang lebih bagus lagi. Baik, Kang, di tengah kesibukan Kang Apri, bagaimana cara membagi waktunya untuk pekerjaan dan untuk keluarga tercinta? Kalau terkait dengan antara pekerjaan atau bisnis kita dengan keluarga, saya punya prinsip nggak usah terlalu macam-macam,
jadwal saya kerja dari jam 8 dan sebelum maghrib saya harus sudah pulang. Jadi setelah maghrib itu adalah waktu untuk keluarga. Terkait sebanyak apapun pekerjaan saya, sebelum maghrib saya harus pulang. Karena dulu pernah saya di masa-masa awal saya muda, saya kejar terus pekerjaan dari pagi masuk jam 7, kemudian juga kerja di instansi atau di lembaga tadi pendidikan itu sampai maghrib. Habis maghrib saya ngajar lagi, pulang-pulang jam 11. Ternyata hikmahnya ya kita nggak kaya-kaya juga. Jadi sekarang adalah saya punya prinsip dan saya enjoy melakukan ini. Jadi kerja dari jam 8, sebelum maghrib saya harus sudah pulang. Nah makanya ini sebenarnya biasanya saya udah tidur jam segini. Karena undangan dari AA yang menjadi kawan karib saya, insya Allah saya ini kan loh. Biasanya udah ngantuk. Baik, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ya buat Mujitalk. Mudah-mudahan orang di luar sana melihat apa yang kita sampaikan ini jadi motivator. Amin. Mudah-mudahan. Kang Apri, benar sekali tadi apa yang disampaikan Kang April terkait tidak ada lagi masuk kerja sampai jam sekian. Gitu. Sekarang kita nggak mengejar uang, uangnya mengejar kita. Gitu ya. Amin, mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah. Amin. Baik, balik lagi ke dunia pendidikan. Menurut Kang, apa masalah terbesar di dunia pendidikan Indonesia saat ini? Masalahnya adalah yang utama yang menurut kita secara pribadi dan juga lembaga kita di Educate adalah kurangnya kesejahteraan guru. Ya benar. Tidak bisa kita pungkiri, untuk menaikkan kapasitas dan kualitas pendidikan perlu suplai fasilitas dan juga dana. Dan sebagai contoh dunia itu juga dilakukan oleh Jepang. Kalau kita tarik lagi sejarah, ketika bom Nagasaki diturunkan oleh Amerika, buyar semua Jepang, habis rata semua di bom itu Hiroshima dan Nagasaki. Dan pemimpinnya apa yang dilakukan pemimpinnya kepada rakyatnya? Berapa sisa guru yang kita punya? Dan bisa kita lihat puluhan tahun dari tahun 45 itu 9 Agustus sampai sekarang seperti apa negara Jepang. Itu yang menjadi acuan bahwa pemerintah sekarang mungkin menurut saya belum terlalu sungguh-sungguh untuk mengaktifkan pendidikan menjadi pondasi untuk kemajuan bangsa. Padahal sudah dibuktikan negara-negara luar, Jepang, Korea, dan pendidikan terbaik sekarang adalah di negara Finlandia. Gitu. Benar sekali Kang. Seharusnya pemerintah Indonesia, khususnya di dunia pendidikan, harus seorang guru itu harus diperhatikan. Betul. Karena pertama untuk mencerdaskan bangsa, anak bangsa. Sepakat sekali ya. Bangsa yang maju dan bangsa yang masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi. Masyarakat pendidikan. Baik Kang Apri, di Indonesia ini kan kurikulum pendidikan cukup sering mengalami perubahan. Banyak sekali perubahan. Tahun ajaran besok perubahan kurikulumnya. KTSP dulu. Jadi kan kadang juga sekarang kurikulum merdeka. Saya pernah dengar juga anak-anak, wah kurikulumnya ganti lagi, besok lagi suka berubah ya. Kalau menurut Kang April, kurikulum seperti apa yang paling tepat diterapkan di Indonesia ini? Tidak bisa dipungkiri, kurikulum tetap ya mengacu pada akademik menjadi tidak bisa ada juga beberapa pengamat untuk ke karakter aja. Tetapi untuk kita masuk ke pasar global atau dunia, seperti ada terjadi di tahun sebelumnya ketika pendidikan di masa Pak Nadiem itu kan secara akademik kurang dari tingkat itu mengaruh ya, kita juga di Educate semua mengaruh sekali antara motivasi anak-anak belajar karena apa? Tidak ada tuntutan untuk kelulusan sehingga nggak usah terlalu belajar giat-giat lah, orang lulus aja ya, naik aja gitu kan. Jadi tetap akademik tetap harus diperhatikan, tetapi tidak menjadi satu-satunya syarat lulus. Beda ketika zaman saya, ketika saya SMA khususnya ya, itu menjadi satu-satu syarat yang 3 pelajaran UN itu ya.
Tapi itu memang banyak kejadian kita stres. Tapi ada juga yang stres, ada juga yang serius belajarnya. Sehingga mencetak kita menjadi orang seperti ini sekarang. Tetapi ada kelemahannya karena terlalu akademisi. Kalau misalkan boleh usul ada akademik tetap, karena orang-orang yang seperti Jerman, Amerika, ketika ada anak Indonesia mau kerja ataupun kuliah adalah dari akademisnya. Dilihat akademisnya berapa, sehingga mereka bisa diterima. Kalau nggak ada patokan akademis, dari mana negara itu bisa menilai kamu sesuai kapasitas di negara saya? Nggak bisa, gitu. Sehingga dalam secara tidak langsung menutup masyarakat Indonesia yang punya kecerdasan untuk masuk ke dunia global. Jadi kita harus menyesuaikan, gitu aja. Baik, terkait kurikulum dibanding dengan zaman dulu tuh tidak pakai kurikulum ya di zaman taruh di zaman saya dulu belajar kita benar-benar belajar. Kalau nggak belajar tidak naik kelas. Jadi ada tidak tuntutan, belajar, ada tuntutan harus benar-benar fokus belajar. Kalau tidak belajar tidak lulus. Kalau tidak lulus kita ngulang. Kalau kurikulum nggak naik ya malu lah kita ya. Kan? Kalau sekarang kurikulum berubah ada juga mau nilai berapa tetap naik tetap lulus. Tidak ada ujian tetap lulus itu. Jadi menurut Pak Kang Apri gimana nih perbedaan dari kurikulum lama yang zaman taruhlah tahun 80-an sama sekarang tuh gimana tuh? Kalau untuk yang di periode Pak Prabowo ini masih agak mending karena dari basic Profesor Abdul Muti dari Muhammadiyah cukup dia concern di bidang menteri yang sekarang ya, pendidikan dasar dan menengah. Cukup dia memberikan terobosan-terobosan yang lumayan. Jadi tidak akademik tetap ada. Tapi itu tidak menjadi satu-satunya. Makanya sekarang kan proses untuk masuk ke SMP negeri, SMA negeri itu selain daripada akademis ada prestasi. Misalkan anak-anak misalnya dia prestasi di olimpiade tingkat kabupaten, itu bisa jadi modal dia sertifikat itu atau hafalan Quran. Nah, sekarang Profesor Abdul Muti menambahkan lagi poinnya adalah poin leadership, kepemimpinan. Itu lebih tepatnya lagi yang ikut OSIS dan pramuka. Karena nggak bisa kita pungkiri itu dalam kehidupan anak sangat penting. Leadership mengajarkan kepemimpinan, kemandirian kan, itu. Nah kalau berbicara sebaiknya seperti apa, kalau kita ya ibaratnya secara kita ngobrol seperti ini ya, adalah kalau kita pelajari sebelumnya setiap presiden atau setiap menteri ganti sistem ya. Kalau kita boleh usul untuk sistem pendidikan itu dikasih range 20-30 tahun nggak boleh dirubah. Kalau 5 tahun itu kita ibaratnya kayak menanam sebuah pohon yang harusnya dia belum tumbuh tapi udah dipetik. Misalkan 5 tahun setiap periode presiden ya, yang nggak jadi apa-apa bangsanya. Jadi ibarat kalau pas zaman Soeharto ada repelita 5 tahun, 10 tahun. Jadi ini baru mau berkembang udah diganti tanamannya. Logikanya gitu baru mau tumbuh udah diganti gitu. Iya benar sekali Kang. Tadi perubahan presiden berarti kayak ganti menteri, menteri pendidikan ganti. Otomatis akan ganti juga kurikulumnya. Itu yang bikin. Terus gimana bangsa ini anak bangsa ini cara kurikulum ini berubah, besok berubah lagi, jadi tangkapan buat anak-anak tuh kurang. Jadi 5 tahun itu membentuk bangsa nggak bakal bisa. Bisa benar Bang. Jadi karena kalau saya misalnya boleh usut, siapkan 20 tahun atau 30 tahun, ada bidang-bidang beberapa profesor yang mengurusi bidang kurikulum ini, dan dia nggak boleh diganti siapapun presidennya, siapapun menterinya. Jadi dia kayak semacam otonom gitu. Pakar-pakar pendidikan 20 tahun. Karena kita akan melihat hasilnya gitu loh. Sambil setiap 5 tahun mungkin dievaluasi jalannya, ada hasil nggak? Itu terlihat nanti di anak-anak sekolahnya. Benar ya. Gitu. Kurikulum ini berjalan nggak, diterima nggak tanggap gitu. Anak-anak sekarang gitu ya. Udah 5 tahun berubah kurikulum. Jadi nanti berubah lagi. Ini menurut saya sih bukan mencerdaskan sih menurut saya. Kalau di guru bukan mencerdaskan Bang, membingungkan. Betul, karena apa? Setiap dia ganti presiden, ibaratnya dia ganti lagi cara mungkin ngisi rapotnya, cara ngajarnya, beda lagi gitu. Jadi
guru mumet juga jadi. Baik Kang Apri, saat ini kita hidup di era digital ya, dan kecerdasan buatan. Sekarang udah muncul AI ya. Bagaimana sih cara yang tepat agar siswa tetap semangat belajar, berpikir kritis dan tidak tergantung pada teknologi untuk mendapatkan jawaban secara instan? Iya. Kalau kita kemarin saya dapat berita di negara Jerman kalau nggak salah, di Australia baru seminggu yang lalu saya. Jadi di sana pemerintahnya punya kebijakan sebelum usia 18 tahun anak-anak nggak boleh dikasih HP. Karena secara tidak langsung HP itu ada gelombang elektromagnetik, dan itu kalau kelamaan membuat daya kecerdasan anak yang otaknya belum siap menjadi nggak berkembang. Tapi kalau di Indonesia kan ibaratnya terlalu agak bebas ya. Mungkin bukan bebas ya, pemerintah belum mengatur. Sehingga sekarang anak SD udah TikTokan. Padahal dari TikToknya sendiri umur dari sebelum 15 anak-anak nggak boleh daftar. Tapi mereka nyiasati daftarnya pakai orang tua. Gitu kan. Tapi sebenarnya secara tidak langsung ini peran pemerintah penting. Karena apa? Satu tadi kecerdasan mengurangi, yang kedua ngabisin waktu. Harusnya mereka belajar tapi main HP jadinya kan di dunia digitalisasi lagi itu. Makanya saya juga kemarin saya juga terpancing karena tadi saya juga baru membelikan anak saya kemarin ketika naik ke kelas 6 nih baru saya beliin HP. Karena tapi supaya kita nggak terlalu kebobolan waktu dia dikasih jam. Biar nggak merusak atau menghabiskan waktu jam dia. Jadi dia harus diatur disiplinnya, dan ini peran orang tua di rumah sangat penting. Salah satunya adalah yang terpenting ketika mau tidur jangan dikasih HP ke kamar. Kita tidur khawatirnya dia semalam harusnya tidur malah main HP dan melihat hal-hal yang sifatnya belum saatnya kayak gitu. Kalau suatu hari nanti Kang Apri diberikan kesempatan untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia, hal apa yang ingin akan lakukan? Kalau hal apa yang kalau kata ustadz saya, rubahlah sebuah kondisi. Kalau seandainya kamu mampu, rubahlah sebuah kondisi yang tidak baik dengan tanganmu, dalam tanda petik kekuasaan. Bisa diterjemahkan ya. Kalau kamu tidak sanggup, dengan ucapan. Ya kan? Kalau yang ketiga, kalau kamu tidak sanggup juga dengan ucapan atau omongan, maka berdoalah dengan hatimu supaya berubah. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu. Nah, karena kalau kita di guru khususnya di Edukit, yang paling bisa saya lakukan adalah tadi memberikan inspirasi pada guru, khususnya di tim saya sendiri, umumnya di luar, bagaimana kita menjadi pribadi guru yang bertumbuh dan menginspirasi anak-anak, yang menggiring anak-anak untuk menuju masa depan yang lebih cemerlang. Itu yang bisa kita lakukan. Baik. Tadi ya sesuai pertanyaan juga, seandainya nanti suatu saat yang ingin mengubah, seandainya nih, kan namanya rezeki, maut apa segala itu kita nggak tahu. Betul. Seandainya Kang Apri ini meningkat karirnya di dunia pendidikan, diangkatlah menjadi Menteri Pendidikan. Insya Allah. Tadi bicara terkait kurikulum. Seandainya Kang Apri jadi Menteri Pendidikan, apakah kurikulum sekarang sama nanti seandainya Kang Apri jadi seorang Menteri Pendidikan akan diubah sesuai dengan pengalaman saya ketika di sekolah, dan kita bisa membentuk kita sampai sekarang ini adalah salah satunya adalah saya sangat itu dengan kurikulum KTSP, ya, tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum itu, dan dulu juga saya disuruh dosen saya juga mengisi seminar tentang itu. Saya membawakan temanya. Jadi salah satunya kurikulum KTSP ini membentuk kita seperti ini. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi ibaratnya di bidang matematik anak-anak digiring untuk mempelajari itu. Di bidang kimia, jadi sesuai dengan speknya. Jadi anak-anak diasah menemukan potensinya, gitu. Dulu jurusan IPA, IPS, yang sifatnya anak-anak potensinya ke arah mana.
Yang pertama yang akan kita ubah adalah kurikulumnya. Mungkin kita nggak bisa langsung menentukan, tapi screening dulu. Dengan kita juga nggak bisa kita pungkiri, digitalisasi dan AI ini harus kita menjadi rekomendasi tukar pikiran, sehingga tetap pendidikan kita tidak ketinggalan zaman, tetapi AI dan itu menjadi alat untuk produktivitas di bidang pendidikan. Kalau mengajar mungkin AI bisa menggantikan, tapi kalau misalkan mengajarkan atau mendidik, AI nggak bisa gantikan. Gitu. Kang Apri, ada nggak sih mimpi terbesar Kang Apri yang belum tercapai? Ada. Saya yang belum tercapai, saya pengen punya lembaga yang sekarang kita miliki yang formal TK. Kalau yang non formal kan sudah jalannya, alhamdulillah. Yang belum saya miliki adalah tingkat SD, SMP, SMA, dan satu lagi saya pengen buat pesantren juga. Iya, alhamdulillah. Ini cita-cita yang sangat mulia seorang pendidik. Pelan-pelan akan lagi dibangun. Amin, amin, amin. Sebagai penutup nih, Kang Apri, boleh sedikit pesan dari Kang Apri untuk sahabat Muje yang sedang nonton. Pesan biar mungkin sahabat Muje inilah pendidik yang profesional. Bagi teman-teman yang bergelut di bidang edukasi dan juga pendidikan, yang pertama adalah kita sebagai pendidik atau guru teruslah bertumbuh untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita. Karena anak-anak kita yang kita didik tidak akan melebihi kapasitas kita kalau kita tidak berkembang. Yang kedua, yang bergelut di edukasi atau di lembaga edukasi, teruslah semangat. Walaupun kesulitan banyak menghadang, tapi teruslah bersemangat dan jadikan visi pendidikan kita membangun generasi menjadi daya picu atau daya ungkit yang besar bagaimana kita memajukan. Kita tidak bisa memandang kendali pemerintahan, tapi kita bisa memberikan inspirasi, motivasi dengan lembaga kita, dengan cara apa? Mencetak guru-guru yang ada di lembaga kita menjadi lembaga yang berkualitas dan juga berkapasitas. Itu. Baik, Kang Apri, seru sekali perbincangan kita hari ini. Kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan harapan, dan mempersiapkan masa depan generasi bangsa. Terima kasih banyak Kang Apri Yudiansa SPD sudah mau berbagi di Mujitalk. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi motivasi bagi para guru, orang tua, dan seluruh sahabat Muje. Oke sahabat Muje, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa dukung channel Muje Yusuf Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Muje Yusuf, tetap tumbuh dan bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.